Pandemi COVID-19 telah menyebabkan dampak cukup besar di bidang ekonomi. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Pandemi COVID-19 mengubah wajah perekonomian dalam negeri. Dalam 5 bulan terakhir, usaha mikro kecil dan menengah UMKM menjadi salah satu yang terdampak pandemi. Hampir 65% usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia telah gulung tikar. Lebih dari setahun pandemi COVID-19 melanda berbagai wilayah di Indonesia hingga dunia. Bersamaan dengan itu, hampir seluruh pengusaha menengah ke bawah, khususnya pengusaha-usaha mikro kecil dan menengah UMKM mengalami kerugian besar akibat pandemi COVID-19. Berdasarkan permasalahan yang telah ditampilkan pada tayangan sebelumnya, dapat diambil dua aspek yang paling mencolok. Pertama, memperhatikan UMKM pasca pandemi memiliki problem pada aspek permodalan. Tentunya, ini akibat dari ketidakstabilan ekonomi pasca pandemi. Dan pada aspek yang kedua, yaitu aspek pemasaran, di mana UMKM banyaknya kalah saing dengan kemajuan pemasaran lewat digitalisasi teknologi atau pemasaran dan penjualan produk melalui e-commerce. Penyaluran zakat produktif di mana merujuk pada program Basnas yang telah hadir, yaitu akselerasi kemiskinan, nantinya sekarang lebih terstruktur dan rigid melalui gagasan skema permodalan zakat produktif yang kami hadirkan dapat memberikan pendanaan bagi kelompok UMKM yang termasuk mustahik, sehingga pemanfaatan zakat produktif dalam hal memberikan spesifikasi dari program akselerasi kemiskinan Basnas melalui skema permodalan zakat produktif yang kami hadirkan akan kami narasikan lebih rinci pada penjelasan berikut. Pertama, masyarakat harus tahu bahwasannya untuk memenuhi syarat sebagai penerima zakat haruslah yang terkategori mustahik, yang dibuktikan dengan kepemilikan surat keterangan tidak mampu atau SKTM dan surat keterangan lurah, camat, kepala desa setempat sebagai legalitas pendataan. Kedua, pembuatan kelompok UMKM, di mana kelompok UMKM terdiri dari masyarakat yang terkategori sebagai mustahik, belum atau telah memiliki usaha sebelumnya. Mereka nantinya akan tergabung dalam kelompok UMKM mustahik yang akan dibantu terkait dengan permodalan dalam menjalankan kembali atau membangun sebuah usaha oleh Basnas. Tentunya hal ini dilengkapi dengan pengajuan proposal kepada Basnas. Ketiga adalah verifikasi berkas. Para mustahik yang tergabung dalam kelompok UMKM selanjutnya mendaftarkan kelompok usaha mereka kepada Basnas dengan kelengkapan berkas agar nantinya dapat divalidasi serta melihat apakah layak atau tidak mendapatkan bantuan permodalan yang berupa zakat produktif. Keempat adalah pemberian permodalan bagi pelaku UMKM yang terkategori mustahik. Namun, dalam pemberian permodalan Basnas tidak berupa material, tetapi berbentuk fisik atau apa yang dibutuhkan dan tercantum di dalam proposal usaha. Itu pembukaan usaha. UMKM mustahik dapat membuka usaha mereka dengan penyediaan yang sebelumnya telah diberikan oleh Basnas untuk dipenuhi. Dan yang terakhir atau yang keenam, para pelaku UMKM akan masuk ke dalam komunitas UMKM mustahik yang nantinya diawasi oleh Basnas.